Baik, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota KPU Republik Indonesia yang hadir di dalam ruangan, ada Pak Dewo dan juga Pak Pramono. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu, atau selamat siang bagi Bapak Ibu yang berada di daerah waktu Indonesia bagian Barat dan waktu Indonesia bagian Timur. Kami ucapkan selamat datang kembali di sesi kedua di hari kedua. Kali ini Bapak Ibu, sesi kedua ini adalah sesi yang menurut saya paling banyak diminati semua kalangan begitu ya. Jadi dari anak-anak, tapi tidak sampai ke jurnalistik ya, sampai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa pasti setiap hari mengambil beberapa gambar di gadgetnya ataupun di kameranya. Dan kali ini kita akan mendalami tentang fotografi jurnalistik, dan sudah hadir bersama saya tentunya ini adalah wartawan foto senior dan yang saat ini ada di Tempo Indonesia. Itu ada Mas Sukanto, beliau ini lahir di Lamongan, orang di tahun 98 sampai dengan 2003 itu di majalah Sabuni, Tempo 2003 sampai dengan 2004, lalu pindah ke majalah Gatra 2004 sampai dengan 2007 dan kembali lagi ke Tempo dari 2007 sampai dengan sekarang. Waktu yang sangat lama, kalau bisa dibilang senior, ini udah di atas senior, itu expert bikin begitu ya. Baik, Bapak Ibu, karena kita juga sudah tertentu sebagai posisi yang pertama, kita akan langsung saja untuk materi pertama. Namun namun sebelumnya kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta daring dari KPU Provinsi untuk KPU dan juga nanti bisa langsung diberikan pertanyaan ataupun ini terutama dari untuk operator ataupun humas dari masing-masing sektor, tentunya ternyata itu sektor saya seperti apa, terus ada ide-ide yang tidak baik diambil itu apa, mungkin lihat nanti bisa dicek dan juga bisa isi di kolom chat. Nanti secara random kita akan mengambil penanya-penanyanya karena akan langsung dijawab dengan Mas Iman. Kami silakan Mas Iman untuk bisa langsung memulai materinya. Mas Iman Sukanto, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Komisioner KPU beserta jajarannya. Saya sudah dipercaya untuk menjadi pembicara di sini, bicara tentang foto jurnalistik. Mungkin saya sambil berdiri. Boleh. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang gimana sih foto jurnalistik itu bekerja, seperti apa seorang pewarta foto. Mungkin langsung aja ya. Tapi sebelumnya sebenarnya saya pengen tahu kendala apa sih, masalah apa sih yang dihadapi oleh teman-teman khususnya di kehumasan. Tapi itu mungkin nanti ditanyakan ketika selesai materi. Itu boleh. Selanjutnya boleh. Nah, foto
jurnalistik itu ada beberapa kategori. Salah satunya itu kategori general news. Foto general news itu foto yang berisikan gambar dari suatu peristiwa yang terjadwal atau direncanakan sebelumnya. Biasanya berisikan gambar-gambar dalam bidang hukum, politik, nasional, militer, dan sebagainya. Contohnya seperti foto kegiatan almarhum, kebetulan sudah almarhum ya, Pak Manik ya, Husni Malik. Ketika itu dia menerima kunjungan dari Partai Golkar. Kebetulan waktu itu ada dua kubu, antara kubu Agung Laksono dan kubu satunya lagi. Nah, ini ingin menengahi, ingin ada satu pihak yang ingin disahkan. Nah, kenapa saya berikan foto seperti ini? Karena saya ingin menunjukkan bahwa foto itu tidak hanya foto pertemuan, tapi ini foto yang harus berbicara. Seperti apa? Ya, menangkap mimik, menangkap kegiatan biar tidak terlihat mati foto itu. Jadi terlihat hidup. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa saya tampilkan foto tentara dengan polisi? Karena ini masuk dalam general news juga. Karena yang sudah terjadwal. Kenapa saya ada foto tentara? Karena tentara juga ada hubungannya dengan kegiatan KPU, pemilu, pilkada. Karena tanpa mereka akan menjaga keamanan, apakah pilkada, pilpres atau sebagainya itu terjaga dengan aman tanpa ada kerusuhan atau apa itu. Selanjutnya, nah, ini kegiatan Pak Presiden Jokowi dengan akses yang terbatas, semuanya harus mengikuti protokoler, di mana saya harus mengambil gambar itu dari sisi yang mana, yang bagus di mana, sebagus. Jadi hasilnya seperti ini. Gitu. Selanjutnya, ini juga masih bagian general news. Kegiatan persidangan Pak SBY waktu ketika itu memberikan pidato kenegaraan di parlemen. Dan di bawah juga suasana sidang kasus korupsi di Tipikor. Oke, next. Nah, ini kegiatan ekonomi juga masuk ke dalam kategori general news. Kegiatan gubernur saat itu Agus Martowardoyo meresmikan peluncuran pelayanan konsumen terintegrasi otoritas jasa keuangan. Ini juga masuk dalam general news. Dan berikutnya adalah foto teman-teman awak media saat mewawancarai narasumber. Ini juga termasuk dalam kategori general news. Oke, selanjutnya. Nah, spot news. Kategori spot news adalah kategori yang tidak diduga-duga. Kategori yang hard news, berita keras istilahnya. Karena kita tidak akan tahu kapan ini terjadi atau prediksinya seperti apa. Nah, ini kita ketika jadi fotografer, pewarta foto, kita harus waspada, kita harus memasang mata, harus fokus apa yang harus kita kerjakan. Untuk mendapatkan gambar sebagus ini pun kita harus mencari posisi yang tepat dan bagaimana menjaga supaya walaupun terjadi bentrokan, kerusuhan, kita harus tetap aman. Oke. Selanjutnya, ini kecelakaan juga. Ini juga ketika itu saya memotret foto ini ketika saya perjalanan pulang kampung, tiba-tiba ada kemacetan, saya cari tahu ada apa, kenapa terjadi kemacetan. Nah, ternyata setelah saya melewati peristiwa ini, saya lihat sepertinya menarik menjadi sebuah berita. Akhirnya saya berhenti, saya ambil gambar. Dan ini juga saya harus meletakkan sisi kemanusiaan saya. Apakah saya harus menolong, ataukah saya harus memotret, gitu. Ketika di sisi lain orang akan menilai bahwa foto ini, kenapa kamu tidak menolong, kenapa kamu tidak membantu? Itu pasti disalahkan, Pak. Tapi
karena saya seorang pewarta foto ya, saya harus merekam sebuah peristiwa yang istilahnya sejarah gitu, bahwa ketika kita lalai dalam berkendara, kita lalai dalam membawa mobil, ya akan terjadi seperti ini. Nih. Oke, selanjutnya. Ini waktu ini kebakaran di Wisma Kosgoro. Ketika itu kami sedang ada di Bundaran HI. Tiba-tiba ada terlihat dari kejauhan ada api membakar gedung Wisma Kosgoro. Akhirnya kami lari secepat mungkin mencari tempat di mana gimana saya harus bisa mendapatkan momen yang bagus. Saya berusaha mencari lokasi yang tepat. Jadi saya berusaha untuk mencari gedung tertinggi, saya minta izin, mencari akses, gimana caranya saya harus dapat gambar ini. Akhirnya saya izin, akhirnya diperbolehkan saya naik paling tertinggi di atas, di rooftop. Akhirnya saya tunggu momen yang tepat, akhirnya dapat gambar seperti ini, pun dimuat di majalah Tempo. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga People in the News. Kategori People in the News adalah sebuah sajian foto tentang manusia yang menjadi sorotan dari sebuah berita. Biasanya yang disajikan adalah profil atau sosok seseorang karena ketokohannya, atau korban bencana, atau korban teroris dan sebagainya. Kenapa saya munculkan? Kebetulan mungkin banyak yang kenal. Ini adalah fotonya Pak Wakil Presiden Yusuf Kalla, dan kebetulan ini juga penugasan dari kantor untuk mengisi untuk halaman wawancara khusus. Kenapa saya bikin hujan-hujanan? Kenapa Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla mau dihujan-hujanin seperti ini? Ini juga tidak suatu kebetulan saya dapat seperti ini. Ini juga perlu perjuangan. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena kan sebagai pejabat negara kedua di negara ini, nggak mungkin kita bisa memerintah atau menyuruh Pak Yusuf Kalla hujan-hujanan. Saya pasti akan menghadapi protokolnya dari Pas Pampres dan sebagainya. Nah, kenapa saya bikin seperti ini? Ketika berjalannya wawancara, saya punya mendengarkan hasil wawancaranya apa, bicara tentang apa. Kebetulan ini waktu itu Pak Yusuf Kalla bicara tentang dukungan beliau terhadap Presiden Jokowi untuk maju kembali menjadi calon presiden. Nah, apa? Pak Yusuf Kalla bicara bahwa saya siap melindungi Pak Presiden. Saya akan berdiri paling depan ketika Pak Jokowi diserang dari kanan kiri atas bawah. Saya siap. Saya sebagai wakilnya saya siap. Nah, dari pembicaraan itu akhirnya saya mengartikan melalui visual bahwa tanpa baca berita pun sudah melihat foto ini pun mungkin akan lebih paham gitu. Nah, saya gimana cara berceritanya? Akhirnya saya mendapatkan ide, oke, di luar lagi hujan. Melambangkan Pak Yusuf Kalla itu apa? RI2 sebagai wakil presiden. Akhirnya saya lambangkan mobil. Mobil adalah wakil presiden. Terus payung. Kenapa payung? Ya karena payung itu melindungi diri. Itu saya artikan Pak Yusuf Kalla itu melindungi Pak Presiden dari segala badai yang menyerang Pak Presiden. Nah, dan hasil akhirnya seperti ini. Tapi tidak semudah itu. Ketika saya menyampaikan ke Pak Yusuf Kalla, dan Pak Yusuf Kalla pun mengiyakan. Tapi ketika saya mau mempersiapkan propertinya, saya harus berhadapan dengan Komandan Pas Pampres. Mas, Bapak ini nggak kok dihujan-hujanin nanti sakit ini, karena kan emang wakil presiden kan nggak mungkin semua harus aman. Loh, saya bilang saya sambil dicubit gitu. Loh, saya sudah sampaikan ke Bapak mau kok gitu. Ya akhirnya ya Komandan Pas Pampres nggak bisa bicara apa-apa. Akhirnya ya udah terjadilah. Walaupun saya sendiri
harus hujan-hujanan, kamera saya hujan-hujan, saya nggak peduli. Yang penting saya harus mendapatkan gambar terbaik dari yang terbaik, yang istilahnya ada makna pesan yang tersimpan dari foto ini, dan pembaca pun bisa menikmatinya seperti itu. Jadi foto ini bisa berhubungan dengan apa yang ditulis di hasil wawancara itu. Jadi ketika pembaca membaca isi berita, terus baru bisa memahami tentang foto ini. Seperti itu. Mungkin baru saya yang bisa minta wakil presiden hujan-hujanan. Oke, selanjutnya. Ya, satu kebanggaan sendiri. Nggak semudah itu meminta seorang. Oke, dan ini seorang warga, kebetulan waktu itu di tahun 2004 terjadi bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh. Kebetulan saya sampai di Aceh itu 3 hari setelah bencana. Saya mencari-cari gambar apa yang terbaik, karena waktu itu kan saya sangat masih asing lah, karena pertama kali saya ke Aceh dengan kondisi yang transportasi yang terputus, semuanya serba terbatas. Akhirnya ketika saya sambil keliling-keliling mencari momen yang terbaik akhirnya saya menemukan bapak ini dengan anaknya dengan muka yang sangat memelas, butuh bantuan. Saya visualkan melalui gambar ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga lagi-lagi saya juga mendapatkan akses yang tidak mudah juga. Mungkin teman-teman pewarta foto di Jakarta yang bisa naik ke patung Bundaran HI ini mungkin baru saya, dan kebetulan saya sampai 2 kali naik. Dan ini juga penuh harus ada perjuangan juga, nggak mungkin. Keberanian memanjat ketinggian seperti ini. Ini waktu itu dibersihkan, perawatan. Waktu itu ini sore hari. Kebetulan saya juga ada, kenapa saya dapat akses? Karena dari security-nya juga ada hubungan kedekatan dengan saya, sudah kenal, akhirnya terciptalah seperti itu. Tapi ya bukan sekedar memotret, tapi gimana cara saya mencari komposisi yang bagus, terus angle yang bagus supaya foto ini tersampaikan gitu, bahwa seorang pekerja ini benar-benar bekerja dengan berani, kuat walaupun di tempat ketinggian. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga saya kebetulan ini di kampung saya juga di Halim. Kebetulan rumah saya di Halim. Waktu 2011 kemarin banjir, rumah kami juga terendam. Akhirnya walaupun saya korban banjir, tapi saya sebagai seorang pewarta foto pun saya tetap harus membuat suatu berita yang mungkin publik harus mengetahui bahwa ini banjir juga nggak bisa membahayakan kita semua gitu. Akhirnya ketika saya keliling sambil ya hampir sebadan gitu, akhirnya menemukan ibu ini berenang untuk menyelamatkan dirinya dari banjir dengan kegigihannya. Akhirnya ya udah, akhirnya saya bilang sama ibu, saya foto ya, saya minta izin. Oh ibunya mau, ya udah, akhirnya saya foto sambil saya ikutin, dan akhirnya seperti hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya sport news, kategori sport news. Sport news ya, foto-foto olahraga yang disampaikan secara langsung, memanfaatkan pemotretan dengan prioritas diafragma dan kecepatan. Untuk menangkap gerakan-gerakan seperti sepak bola, kita sebelum memotret kita harus mengetahui dulu apa sih aturan di dalam sepak bola itu, apa sih yang akan terjadi ketika di lapangan gitu. Jadi bukan sekedar memotret, tapi gimana caranya kita harus mendapatkan momen yang terbaik dari sebuah olahraga. Ini salah satu contoh dari sepak bola. Jadi
kita akan mencari yang foto yang terbaik. Oke, selanjutnya daily life, foto yang menceritakan tentang kegiatan manusia dalam kesehariannya, mungkin dilakukan oleh dari orang-orang paling bawah sampai atas, entah itu kegiatannya apa, untuk memenuhi kehidupannya atau apapun. Ya, ini waktu itu saya dapat gambarnya di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beliau sedang mencari ikan. Ya, ini salah satu kategori daily life. Oke, selanjutnya. Nah, ini potret. Kategori potret. Ada potret, ada art and entertainment atau seni budaya sama natur. Kalau potret lebih menunjukkan tentang sosok tokoh ketika untuk sebuah wawancara. Ini kebetulan saya memotret Wakil Ketua KPK Pak Saud. Kebetulan dia menyukai sepatunya yang sangat usang, yang udah lama dipakai, dan dia sangat menyenangi. Akhirnya dipakai sampai dia menjabat. Akhirnya saya ambil gambarnya, saya minta. Akhirnya beliau mau, dan ini juga untuk kebutuhan wawancara di majalah juga. Dan ini seni budaya, salah satu contohnya ini foto konser. Ini konsernya Ceylon Seven. Ketika itu kita juga tidak sekedar mengambil gambar, memotret, tapi kita juga harus membaca lighting di panggung seperti apa, terus apa yang dilakukan oleh si penyanyi, gitaris, drummer, dan kita juga harus memikirkan komposisi yang terbaik gimana. Seperti itu. Sama, dan yang terakhir adalah nature. Kategori yang menyajikan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Jadi mungkin yang berdampak positif kepada manusia, pada semua makhluk hidup. Oke. Selanjutnya selesai. Oke, baik. Saya menghormati, boleh kasih aplaus sekali lagi untuk Mas Imam Sukanto, adalah wartawan foto senior dari Tempo. Di sisi fotografi memang sulit tampaknya kalau misalnya kita tidak ada sesi diskusi begitu ya Mas ya. Kalau hanya dijelaskan begitu saja mungkin memang materinya menampilkan beberapa dan juga contoh-contoh fotonya. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung mulai sesi forum diskusi. Untuk forum diskusi ini tentunya kita akan mulai dari chat. Boleh nanti teman-teman boleh dibantu kita tampilkan untuk di kolom chat kira-kira siapa saja yang akan kita bacakan. Nanti baru kita lanjutkan di sesi live pertanyaan dari raise hand bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan mengenai fotografi jurnalistik, bisa langsung memberikan tanda raise hand di akun Zoom-nya masing-masing. Nanti akan secara langsung kita berikan kesempatan. Ini ada sesi penanya pertama nih Mas, dari KPU Labura, Labuhan Batu Utara. Bagaimana teknik mengambil objek foto agar terlihat hidup dan teknik pengambilan gambar untuk objek yang sedang bergerak, tapi akan mendapatkan hasil yang tidak blur atau tidak mendayan begitu. Boleh, langsung Mas. Maaf, boleh. Maaf ya. Agar objek foto itu seperti Jadi apa? kenapa biar objek terlihat hidup? Kita tidak bisa mengambil sebuah kegiatan atau khususnya bola atau kegiatan politik seperti khususnya seperti kegiatan KPU. Itu kita juga dapat gambar. Itu bisa di awal kegiatan atau di akhir kegiatan justru bagus. Oke, Gitu.
kita harus memperhatikan objeknya. Jangan kita tunggu. Harus ada kesabaran, harus ada keyakinan bahwa saya akan dapat gambar bagus, hidup. Tapi jangan dilupakan juga kita harus mencari posisi yang tepat, di mana posisi yang bagus. Itu juga harus itu juga menentukan itu. Ada sih contohnya saya. Oke. Boleh nanti ya sambil di share juga. Nanti mungkin bisa dibantu ditampilkan juga ya. Nanti biar ada beberapa contoh-contoh yang telah ditanyakan oleh penanya dari peserta workshop, nanti juga akan langsung diberikan jawaban dari contoh foto. Mungkin kalau misalnya saya menangkap tadi info dari Mas Imam tadi, bisa diambil dari sebelum pada saat dibuka kegiatan tersebut atau pada saat ditutup. Mungkin contohnya bisa pada saat pertandingan sepak bola. Jadi kalau misalnya pertandingan sepak bola itu bisa kita lihat sebelumnya, atau ada semacam seremonial di akhirnya, itu bisa menjadi sebuah arti atau gambar bisa dibilang hidup. Ya, nanti boleh dibantu share sama teman-teman tim operator. Gimana? Oke. Belum nyambung. Ya, nanti boleh dibantu teman-teman. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Mas. Ya, biar teman-teman yang langsung menyambungkan. Ini ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana teknik pengambilan gambar untuk objek yang sedang bergerak agar kita dapatnya tidak blur atau membayang? Jadi tekniknya ya, ketika untuk mengambil gambar supaya tetap hidup, itu ya bermain di speed. Speednya harus ditinggiin untuk mematikan gerak. Dan tidak blur. Kalau tidak blur itu adalah kita harus fokus ke objek utamanya apa. Terus sama itu tadi saya bilang speed juga harus tinggi. Itu saya yakin kalau kita yakin kalau untuk mematikan gerak itu ya seperti yang di bola itu. Jadi harus diatur, ada pengaturan khusus. Kalaupun di memotretnya di tengah malam, di malam hari itu biasanya ISO-nya ditinggiin. Jadi diatur speednya di lebih cepat, terus di ISO-nya juga dimaksimalkan. Bukaannya harus lebar. Jadi bisa menjadi catatan juga untuk teman-teman para fotografer yang ada di Satker tentunya. Selanjutnya ini ada Mas Edi dari KPU Kota Medan. Ini yang menanyakan bagaimana penjelasan atau bagaimana cara menilai foto itu layak atau tidak dimasukkan dalam berita. Misalnya mungkin teman-teman operator ini punya foto, terus mereka ingin upload di media sosial KPU begitu, tentang sebuah kegiatan. Kita ada beberapa foto nih Mas yang menjadi option, tapi sama gitu komposisinya. Yang paling layak menurut Mas Imam sendiri seperti apa? Apa kiat-kiatnya begitu? Silakan. Kalau yang paling layak adalah ketika itu foto harus komposisinya harus bagus, secara angle, pengambilan gambar itu harus benar-benar bagus gitu. Saya harus memberikan contoh. Ya, memang harus ada contoh begitu ya. Bapak nanti sambil kita ulas lagi, sambil diproses teman-teman nanti kita ulang lagi. Jadi ada hal-hal khusus yang bisa kita pilih. Contohnya, kita harus bisa menangkap si ekspresi si objek. Objek yang akan kita ambil. Sekarang coba kita pilih dulu Mas salah satunya. Kita ambil yang dari contoh pertama tadi. Nah, bisa dimadapin sini. Ya, sambil didiskusikan. Tadi pertanyaan pertama dari KPU Labuhan Batu Utara, bagaimana teknik mengambil objek foto agar terlihat hidup? Nah, nanti Mas Imam akan langsung memberikan contohnya dan memberikan penjelasan. Ini Mas. Suatu gambar itu bisa terlihat hidup itu bisa diartikan dari sisi mananya, dan juga satu lagi bagaimana cara menilai foto itu layak atau tidak untuk dimasukkan dalam berita atau diupload di dalam berita.
Nah, Oke. seperti Oke. foto ini. Oke, Mas. Ini ya saya karena ini memotret di dalam ruangan dengan pencahayaan yang kurang, ya kurang maksimal lah. Jadi otomatis akan saya naikkan ISO-nya lebih tinggi dan saya setting di speed-nya itu hampir 1000. Oke, karena wusu ini kan cepatannya juga luar biasa kan, begitu ya. Wusu ini kan sepersekian detik Ya. gerakannya emang nggak ini. Baik. Dan ini bisa dengan speed yang tinggi akhirnya bisa mematikan gerak. Jadinya seperti ini. Oke. Salah satu yang contoh. Jadi ini agar foto tidak blur atau tidak membayang gitu ya, Mas ya. Nah, harus difokuskan ke objek utamanya. Oke. Sambil mengikuti gerak si atlet. Mereka si atlet larinya ke arah mana, bergerak ke arah mana. Kita juga harus benar-benar feeling gitu. Oke. Mungkin dengan contoh juga nih Mas, bagaimana teknik mengambil objek foto agar terlihat hidup? Nah, agar terlihat hidup, mungkin Mas Imam bisa diberikan contohnya kepada Bapak Ibu peserta workshop yang sudah hadir via daring. Dan juga tadi ada pertanyaan lagi, bagaimana menilai foto yang layak untuk dimasukkan ke dalam berita? Oke, sambil diproses. Nanti ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari KPU Pesawaran juga, tips khusus dalam mengambil gambar resolusi rendah, contohnya dengan handphone, untuk digunakan dalam media atau dilaporkan ke dalam berita seperti apa? Oke. Tadi ada beberapa contoh, nanti kita lewatkan Mas. Ini ada satu pertanyaan lagi, tips untuk mengambil gambar dalam resolusi rendah dengan menggunakan handphone yang terbatas begitu resolusinya. Gimana Mas? Ada tips khusus dari Mas Imam? Silakan. Sebenarnya dengan resolusi rendah pasti kalau ketika di tempat yang terang mungkin masih bisa ya. Tapi kalau ketika tanpa pencahayaannya mencukupi, kemungkinan ya pasti blur, bergerak atau gelap. Itu pasti karena alat juga mempengaruhi juga seperti itu. Oke. Nah, contohnya nih, ada satu pertanyaan dari kalau misalnya kita lihat dari KPU Kuansing, ini ada Mbak Wigati ya. Tips dan trik memotret menggunakan kamera dong, kamera handphone maksudnya, karena mungkin beberapa teman-teman di daerah dalam suatu kesempatan tidak menyiapkan kamera yang khusus begitu, tapi harus diabadikan dengan sebuah momen, namun mereka hanya menggunakan kamera. Contohnya di dalam ruangan ini, apa yang harus mereka lakukan dengan kamera handphone itu, Mas? Seperti mengambil dalam sebuah acara itu harus kembali lagi, kita harus mencari posisi yang tepat dan komposisi yang bagus tanpa terhalangin oleh orang-orang. Contohnya harus ada keberanian gitu. Okay. Ketika kadang-kadang kepercayaan diri itu kurang gitu. Ketika kepercayaan diri kita kurang, itu otomatis akhirnya takut-takut, malu-malu untuk ngambil gambar. Yeah. Akhirnya ambil gambar seadanya. Ketika kita punya kepercayaan diri, kalau ingin maju, ya udah maju, ambil yang paling clear. Yeah. Siapa yang mau diambil gambarnya, tokonya siapa saja yang di situ, yang tidak perlu diambil, tidak perlu masuk frame, tidak perlu. Oke. Berarti wartawan foto ini bisa dibilang harus mengesampingkan rasa takut, rasa malu. Iya. Terus juga rasa nggak pede begitu ya. Jadi memang ya kita untuk mendapatkan hasil yang baik ya harus maju ke depan begitu. Kuncinya adalah pede, kepercayaan diri. Ya. Nah, ini salah satu yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman Humas adalah apa sih kendalanya ketika ada suatu acara, kendala apa yang dihadapi? Baik. Itu. Biasanya yang kendalanya ya seperti harus berhadapan dengan teman-teman jurnalis atau kendala takut ingin sama pimpinan atau ingin menyampaikan tidak berani. Benar. Salah satunya itu. Sebenarnya tipsnya adalah dari
kita sebagai teman-teman humas itu harus ada keberanian, kepercayaan diri untuk menyampaikan pengertian, pemahaman kepada pimpinan bahwa foto kegiatan pimpinan itu penting. Kenapa? Biasanya pimpinan ada yang mau, ada yang tidak mau, gitu. Padahal kalau pimpinan tidak mau atau mau itu adalah akhirnya kalau tidak mau akhirnya tidak bisa menunjukkan kinerja si pimpinan sendiri gitu. Jadi kalau mau otomatis akan menunjukkan oh ini loh KPU bekerja, pimpinan bekerja. Karena publik pun ingin tahu bahwa KPU itu bekerja. Ya, tentunya memang humasan ini sangat menunjang ya, maksudnya ini adalah covernya dari si kinerja KPU sendiri. Cover lembaga ini adalah mungkin dari kehumasan begitu ya. Ujung tombak dari sebuah kegiatan KPU berhasil atau tidaknya itu dari kehumasan dan ada interaksi dengan istilahnya menghubungkan antara kebutuhan si teman-teman wartawan sama pimpinan. Baik. Seperti itu. Ada penanya lagi nih Mas, kita masih ada waktu. Ini kita masih dari pertanyaan dari kolom chat. Bagaimana menyesuaikan gambar yang diambil dengan isi berita yang kita tulis? Ini dari KPU Kabupaten Melawi. Contohnya dia sudah punya berita tulisan, cuman belum ada gambarnya. Ingin menyesuaikannya, ada trik atau tips tertentu, Mas? Ingin membuat berita tapi kebetulan tidak mempunyai foto, itu mungkin bisa dipakai dengan foto-foto ilustrasi. Kalau bicara tentang pencoblosan atau apa, kalau mama mau membuat berita tentang ketua KPUD melakukan pencoblosan atau kunjungan kebetulan tidak ada foto ya bisa disiasati dengan menggunakan sebuah foto ilustrasi seperti apa, seperti warga atau masyarakat atau simbol-simbol jari yang ada tinta itu juga bisa dijadikan ilustrasi. Jadi kalau satu berita sendiri kita sudah punya berita, nggak perlu ada foto yang original dengan yang khusus begitu, tapi bisa dialihkan atau disiasati dengan ilustrasi. Itu kecuali kalau itu tulisan tentang ya tidak terlalu membutuhkan sebuah foto yang dibutuhkan itu. Ketika ya itulah fungsinya ketika humas itu adalah harus memiliki akses luas terhadap kegiatan pimpinan, kegiatan semua kegiatan yang ada di KPU seperti karena gini Mas, seperti kita teman-teman foto itu kita tuh ingin memberitakan tentang pemilu. Pemilu itu apa sih bagi kami itu? Pemilu ya bukan hanya sekedar kegiatan pimpinan, tapi pemilu adalah pemilihan suara, ada simulasi, ada pencoblosan, ada pengiriman logistik, dan yang sangat menarik sebenarnya kalau di daerah-daerah itu adalah pengiriman logistik. Publik pun ingin tahu bahwa pengiriman logistik di daerah itu seperti apa sih, apalagi daerah terpencil, itu pasti sulit. Nah, di situ peran penting dari seorang humas adalah ketika kalau ingin menunjukkan bahwa KPU bekerja adalah ketika ada pengiriman logistik ke daerah terpencil, sebisa mungkin info ke teman-teman khususnya wartawan foto gitu. Jadi dengan adanya foto, akhirnya terpublish, publik kan tahu oh iya ternyata ini KPU bekerja. Oh ini ternyata pengiriman logistik KPU itu ternyata nggak segampang ini. Tentunya dengan satu foto itu bisa merubah doktrin seseorang begitu ya Mas ya. Oke. Ada pertanyaan nih Mas dari KPU Sukamara. Ini pertanyaan menarik. Peralatan minimal untuk mengambil foto sebuah kegiatan itu seperti apa? Karena tidak setiap satker KPU itu punya standar peralatan fotografi yang memadai, mungkin dengan tripod yang harus merek A atau dengan yang tipe A, kamera yang seperti apa? Minimal yang harus dimiliki oleh sebuah satker di KPU daerah mungkin seperti apa Mas? Sebenarnya alat itu mendukung, tapi di sisi lain juga alat itu juga sebenarnya yang paling penting adalah siapa yang dibalik kamera itu, bukan kamera yang terbaik, bukan kamera yang terbagus. Walaupun ketika kita memotret, kalau kita tidak bisa, semua orang bisa memotret Mas,
Semua orang bisa memotret, tapi belum tentu bisa menghasilkan foto yang bagus. Saya bisa, hanya dengan menggunakan handphone pun saya bisa menghasilkan sebuah foto yang bagus. Nah, semua itu intinya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Gitu. Apakah kita bisa menghasilkan foto bagus atau enggak itu tergantung dari setiap individu. Ya, seperti itu. Oke. Dan memotret juga tidak sehari dua hari, harus membutuhkan jam terbang yang tinggi, harus sering diulang-ulang setiap hari. Kalau kita memotret tanpa penjiwaan, tanpa kita jiwai, tanpa kita selamin, kamera apapun itu bentuknya, kalau tanpa kita jiwai, tanpa kita belajar, saya yakin nggak akan bisa. Karena fotografi itu selalu berkembang. Oke. Jadi kalau misalnya foto itu adalah momen, jadi ketika sang wartawan atau sang fotografer itu tidak berani, nggak yakin, lalu melewati momen itu, ya berarti habis, berarti nggak ada momen itu lagi, nggak akan bisa terulang begitu ya Mas ya? Sekian detik udah nggak bakalan. Kecuali kalau teman-teman reporter, mungkin teman-teman reporter ingin menulis berita walaupun terlambat, mungkin masih bisa bertanya-tanya tempat. Tapi ketika ketinggalan momen, ya udah selesai. Nggak akan dapat gambar lagi karena itu tidak akan bisa diulangin lagi. Oke. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Ini dari satu pertanyaan lagi ya dari Edi Kurniawan dari KPU Kota Bima. Ini izin bertanya, apakah sebuah foto yang dimasukkan sebagai berita itu boleh diedit, dimanipulasi? Apakah semua foto yang dipublikasikan itu harus original? Oke, silakan Mas. Kalau untuk foto jurnalistik itu tidak boleh diedit, tidak boleh di kolase atau diedit itu. Kalau edit secara Photoshop untuk menaikkan warna atau itu nggak masalah, karena foto itu akan mempengaruhi publik. Seperti itu. Kalau ketika foto itu udah diedit, dicampur, digabung itu bisa menjadikan sebuah berita hoak. Gitu. Itu bisa membahayakan dalam sebuah pemberitaan gitu. Karena tentunya foto itu emang real gitu. Bukti nyata gitu bahwa umpama ada sebuah kecelakaan gitu, kita nggak akan bisa mengedit-ngedit. Seperti itu. Baik, jadi itu adalah jawaban yang lugas ya. Tidak bisa dieditkan, itu harus ada pertanggungjawaban ketika foto itu diambil oleh siapa, lalu dasarnya apa, dan itu memang harus menjadi salah satu bukti ataupun bukti otentik jika foto itu. Kita akan beralih ke live yang ada di Zoom meeting. Ini akan kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah raise hand. Bisa. Oke. Kita lanjut dulu untuk yang raise hand. Kita boleh lihat Bapak, siapakah di sini? Dari KPU Blora. Silakan KPU Blora. Bisa langsung disebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan Mas. Selamat siang. Saya Aditya dari KPU Blora, Kasubag Teknis dan Humas. Pertanyaan saya begini, Mas. Dalam rangkaian kegiatan kepemiluan itu kan rangkaiannya panjang, dari A sampai Z. Adakah trik itu bisa dijadikan sebuah rangkaian foto IC? Karena kalau dilihat dari contoh yang Mas tadi sampaikan kan sifatnya kan single shot, foto yang redaksional, satu foto berdiri sendiri kan. Jika kami kegiatannya banyak kan menjadi menarik jika ditampilkan sebagai sebuah foto IC kan. Terlepas bahwa yang foto IC tadi yang menjadi menarik karena rangkaiannya banyak. Kemudian adakah trik yang bisa kita gunakan, terutama mengambil isu bahwa menjadi kepentingan kami sebagai instansi pemerintah bahwa KPU telah berupaya dengan baik pada setiap rangkaian kegiatan kepemiluannya itu dengan mengambil sisi dari hal humanis. Terima kasih. Boleh langsung ditanggapi Mas. Itu story ya. Kasih contoh.
Oke, foto story ini langsung diberikan contohnya. Jadi kalau misalnya kita lihat tahapan kan dari proses A sampai dengan proses Z begitu, jadi panjang. Jadi bagaimana tips ataupun triknya bisa menjadikan satu foto itu dalam sebuah beberapa kegiatan. Ini diberikan salah satu contohnya oleh Mas Imam. Nanti setelah ini kita berikan kesempatan dari KPU Kabupaten Buru ya. Setelah ini siap-siap ya. Ini akan diberikan salah satu contohnya. Sebentar ya. Ya, Bapak Mas. Karena memang fotografi kalau dijelaskan saja nggak cukup. Silakan. Mungkin saya akan berikan contoh, mungkin bisa dijadikan contoh walaupun bukan foto ya kegiatan KPU, tapi ini bisa menjadikan contoh gitu, bahwa story itu semuanya pasti sama yang akan dilakukan. Seperti yang saya lakukan ketika saya liputan nelayan di Larantuka, itu saya harus mengikuti hingga ke tengah samudra selama 3 hari 3 malam. Ketika itu sampai di tengah samudra itu mesin mati, gimana rasanya kondisi. Di situ pun kita harus tetap fokus, harus kita tetap yakin walaupun dalam keadaan bahaya, gimana cara untuk bisa mendapatkan gambar bagus. Ini. Sebentar. Ya, kita coba share screen. Ini salah satu contoh foto. Nah, ini ya Mas. Oke. Semuanya. Gedein. Oke, sip. Oke, seperti ini Mas. Oke. Ini mungkin secara general ya Mas, saya akan jelaskan walaupun tidak berhubungan langsung dengan pemilu, tapi minimal ini bisa menjadikan contoh bahwa nanti Masnya bisa membuat foto seperti ini dengan tema foto pilkada atau sejenisnya. Nah, ini ketika ini nelayan di Larantuka baru berangkat dari dermaga, kita berangkat ke tengah laut. Akhirnya saya ambil dari sisi dalam kapal dengan mimiknya yang begitu santai. Akhirnya ini. Oke. Ada lagi yang ditampilkan Mas? Itu semua Mas. Ya, kita ambil beberapa contoh foto, mohon ditunggu Bapak Ibu. Sebenarnya gini Mas, foto story itu tuh yang kita butuhkan pertama kali adalah tidak langsung memotret, tapi kita harus riset terus rangkaian yang akan kita bikin itu seperti apa yang akan kita bikin, objeknya apa, itu benar-benar kita harus benar-benar pahami gitu. Ketika kalau kita tanpa riset, tanpa bahan, kita tidak akan bisa membuat sebuah foto story. Jadi intinya harus memahami dulu kira-kira isi dari kegiatan tersebut apa dari awal sampai dengan akhir. Betul. Lalu kita merangkum dalam sebuah foto. Kita akan bisa mengimplementasikan dari riset yang kita hasilkan itu. Oke. Contohnya seperti ini. Ya. Kalau ini seperti apa nih? Ini gedein. Nah, yang saya cerita tadi itu, ini nelayan Larantuka. Ini di tengah malam. Oke. Di tengah samudera. Ini mengejar antara, jadi terjadi apa? Bentar.
Ini termasuk salah satu bisa mematikan salah satu objek juga, Mas. Karena ketika di tengah samudra kapal pasti akan bergerak terus, Mas. Gimana caranya supaya bisa mematikan ikan supaya tidak bergerak itu juga sama yang seperti meneruskan pertanyaan yang sebelumnya pertama kali tadi itu. Gimana caranya mematikan gerak? Karena kapal ini kan terus bergerak, bergerak terus dihantam gelombang, itu juga kita juga perlu kekuatan juga sih, kestabilan begitu ya. Minimal kekuatan fisik juga sih, Mas. Kalau kita nggak punya kekuatan fisik nggak mungkin, karena di tengah laut samudra itu pasti yang nggak biasa mungkin bisa muntah-muntah atau gimana. Oke, baik. Jadi itu kita sambil ke pertanyaan selanjutnya aja, Mas. Ini masih banyak sekali yang raise hand, tampaknya memang begitu antusias dengan fotografi jurnalistik. Kali ini selanjutnya dari KPU Kabupaten Buru. Silakan. KPU Kabupaten Buru. Dia sudah raise hand dia. Ada? Jangan kepencet aja deh. Coba kita cek sekali lagi KPU Kabupaten Buru. Oh, oke. Berarti kita skip ya. Dari Bu Andi Gadis Kinanti, kami silakan, Bu. Ya, silakan. Dari KPU Kota Singkawang. Kami silakan langsung, Bu Andi. Oke, silakan, Bu. Tes, oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak pimpinan yang ada di KPU RI. Saya ingin bertanya, berbicara tentang fotografi, kalau kita mau pakai definisinya adalah seni melukis cahaya, maka memang sangat bergantung dari insting atau jiwa seni dari masing-masing orang, gitu kurang lebihnya, Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ini terkait misalnya kita mengambil foto objeknya itu adalah orang. Ini kan kemudian akan yang ingin kita publikasikan. Nah, apakah kita membutuhkan izin dari objek foto itu untuk dipublikasikan? Karena kan pernah ada satu kasus foto orang dipublikasikan, kemudian foto itu digunakan oleh pihak lain untuk iklan LGBT. Nah, itu kemudian orang yang ada di Oke, baik. Kita sudah dapat pertanyaannya, Bu Andi. Berarti bagaimana langsung responnya, Mas Imam? Jadi gini, Bu Andi, foto emang kalau kita apalagi memotret orang itu emang harus izin juga. Ketika si narasumber yang kita foto itu ada pengaruh untuk publik, kalau kecuali ketika kita foto wawancara mungkin tanpa izin pun otomatis diperbolehkan memotret sama si narasumber. Tapi ketika kita hunting atau foto apa gitu, kita sekedar motret gitu, terus orang yang nggak suka, itu kadang-kadang ada etikanya, Bu. Gimana caranya supaya memotret orang yang baru kita ketemuin, kalau sebisa mungkin jangan langsung mengambil gambar, Bu. Tapi kita harus mendekati dengan cara humanis. Itu kita ajak bicara, ngobrol, diskusi. Setelah mendapatkan rohnya, mendapatkan kenyamanan, baru Ibu meminta izin. Saya ambil gambar boleh ya? Atau gimana? Pasti ketika si narasumber udah merasa nyaman, pasti akan mengizinkan. Terus terkait dengan foto yang
tiba-tiba dipakai oleh media lain atau tanpa seizin. Nah, itu pentingnya hak cipta, Bu. Sebenarnya foto itu ada hak ciptanya. Jadi tidak sembarang orang itu bisa menggunakan foto itu dengan gampang. Kalaupun dijadikan sebagai iklan tanpa seizin, yang mungkin kalau Bu Andi yang memotret tanpa seizin Bu Andi, tiba-tiba itu foto dipakai untuk iklan, Ibu bisa menuntut, mungkin memberikan somasi dulu. Setelah somasi itu tidak digubris atau gimana, Ibu bisa mengajukan menuntut ke pengadilan, melaporkan ke polisi bahwa ini hak cipta Ibu yang itu tanpa seizin Ibu dipakai. Karena penting bagi kami pewarta foto itu memiliki hak cipta, karena apa yang kita kita buat itu adalah hak cipta kami, hak cipta kita. Tidak sembarang orang bisa memakai kecuali media yang kami tempat bekerja gitu. Jadi hak cipta tapi ya itu di Indonesia mungkin pemahaman tentang hak cipta sebuah karya foto itu belum terlalu dipahami semua orang. Masih banyak orang yang dengan gampang googling dapat gambar dipakai. Nah itu. Tapi kalau masih terjadi, mungkin Ibu bisa gitu, bisa mengajukan somasi gitu. Oke. Itu next levelnya lah begitu ya. Mungkin orang-orang Indonesia mesti ada pembelajaran khusus begitu. Selanjutnya kita masih dari Zoom meeting kali ini. Oke. Gimana Bu Andi? Boleh sedikit bertanya lagi Pak. Bagaimana caranya kita membuktikan bahwa foto itu adalah milik kita, bahwa foto itu yang ngambil kita, yang punya kita gitu. Gimana caranya Pak? Apakah ada tools yang dipakai untuk membuktikan itu? Ya, silakan. Jadi kalau Mama Ibu punya kamera digital atau apa, itu pasti ada metadata. Metadata itu menyimpan. Kalau Ibu di kameranya bisa dikasih nama Ibu, biasanya ada. Jadi makanya kenapa itu pentingnya metadata itu adalah membuktikan bahwa itu foto kita atau bukan. Dari situ kita bisa membuktikan. Itu di situ ketika kita punya kamera pribadi, Ibu bisa men-setting di kamera itu ada namanya mengganti memberi nama terus waktu atau itu. Jadi di situ Ibu bisa membuktikan kalau emang benar-benar itu punya Ibu, itu bisa dibuka di metadatanya bahwa itu benar-benar foto Ibu. Gitu. Berarti harus ada sign khusus ya, tanda khusus begitu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Kali ini dari KPU Maluku Barat Daya. Boleh kita spotlight, ini dia dari KPU Maluku Barat Daya. Silakan Pak Ner. Terima kasih Pak. Boleh saya bertanya? Kebetulan kita di KPU Maluku Barat Daya ini, itu kondisi kewilayahan kita adalah laut. Kondisi kewilayahan kita laut. Ini kita punya pengalaman beberapa kali ketika baik saat kita melakukan distribusi logistik ataupun saat kita melakukan BIMTEK di tengah-tengah kondisi cuaca laut yang begitu bergelora. Nah, di saat-saat itu kita mau mengambil gambar untuk mengabadikan itu. Tapi ternyata ketika kita mau mengambil gambar ini ombak udah mukul kita dari kiri, dari kanan dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa mengabadikan momen-momen yang bersangkutan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana teknik kita bisa untuk bisa mengabadikan momen-momen yang sangat sulit itu, agar supaya ini menjadi satu dokumentasi kita untuk ini juga menjadi satu dokumentasi kita untuk nantinya kita akan memberikan laporan ke KPU RI terkait dengan kondisi kewilayahan yang kita hadapi. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua adalah apakah sebuah kegiatan atau pada saat narasumber dia menyampaikan keterangan persnya, kemudian ada setelah itu dia langsung menyatakan bahwa ini keterangan pers ini adalah off the record, sementara sudah terlanjur untuk diambil gambarnya, diambil fotonya.
apakah foto ini juga itu turut di off the record pada saat mau diberitakan. Lalu yang pertanyaan yang ketiga, tadi saya juga tertarik dengan foto-foto ilustrasi. Apakah foto ilustrasi ini bisa dijadikan sebagai pengganti daripada foto-foto yang tadi sudah di off the record pada saat pemberitaan? Terima kasih. Itu 3 pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Mas Imam. Oke Pak, terima kasih. Jadi kalau trik memotret di tengah laut seperti itu yang saya sampaikan tadi, yang saya beri, mungkin Bapak lihat foto saya yang tentang nelayan itu, mungkin nggak jauh beda ya Pak ya, tentang pengiriman logistik itu juga penting Pak. Jadi pertama kali yang harus kita siapkan ketika kita ingin memotret di tengah laut adalah, pertama adalah kita harus memikirkan tingkat keselamatan diri kita dulu Pak. Oke. Jadi sebelum kita memotret itu penting, satu. Terus kedua, keselamatan alat. Apalagi di daerah Maluku kan mungkin terkenal deh Pak dengan laut yang ganas. Iya. Itu udah pasti. Itu juga harus ada keselamatan buat alat-alat kita. Gitu. Terus itu tadi kalau ingin biar gambar tidak, kalau Bapak menggunakan kamera DSLR mungkin bisa Bapak menggunakan dengan cara meninggikan speed, bisa 1000, bisa 2000, itu saya yakin tidak akan blur Pak. Itu. Dan kekuatan badan ketika dihajar ombak otomatis kita semua akan goyang Pak. Nah, gimana caranya untuk menjaga badan kita tetap tidak goyang? Mungkin bisa menggunakan dengan kaki kita, menginjak dengan kuat, tangan pegangan yang kuat, tapi dengan tetap harus memikirkan keselamatan. Selain keselamatan, kita harus mendapatkan tempat yang tepat untuk dapat gambar yang bagus. Jadi Bapak harus bisa mencari, kok kayaknya di posisi sini yang harus bagus, di sini bagus. Jadi tidak sekedar mengambil gambar atau gimana. Makanya saya bilang tadi, semua orang bisa memotret, tapi nggak semua orang tidak bisa menghasilkan gambar yang sesuai yang kita inginkan. Itu Pak. Terus yang kedua tadi tentang ilustrasi. Itu yang ketiga. Yang kedua tadi salah satunya tentang bagaimana foto-foto itu bisa dikatakan bisa jalan begitu, jadi bisa hidup. Itu salah satu contohnya ataupun tipsnya seperti apa. Kalaupun dengan foto ilustrasi itu Mas, kalau misalnya kita lanjut ke foto yang ketiga, pertanyaan ketiga, itu mengenai foto ilustrasi, sebenarnya tadi kita sudah membahas juga ya foto ilustrasi tadi. Jadi foto ilustrasi itu nggak masalah Pak, selama itu foto itu masih ada keterkaitan dengan berita yang ditulis. Oke. Gitu. Kalau selama mungkin kalau KPU mungkin kalau menulis tentang berita pencoblosan atau sebagainya itu menggunakan ilustrasi foto orang sedang suasana bilik, suasana pencoblosan itu nggak masalah Pak, selama tidak menyalahi aturan. Ya, intinya adalah tema ataupun keterikatan dari isi tulisan dengan ilustrasi tersebut tetap ada keterkaitan. Baik, kita selanjutnya Bapak Ibu kali ini dari KPU Kota Mobagu. Boleh kita spotlight, ini dia. Oke, belum open video. Boleh? Dari Kota Mobagu. Ya. Silakan Mas. minum dulu. Oke. Sudah terdengar suaranya. Silakan Mas Zulkifli. Ya, oke. Sebenarnya beberapa pertanyaan tadi sudah ditanyakan oleh kawan-kawan sebelumnya, cuman saya ingin menanyakan terkait satu berita, apakah kalau bagaimana secara etika jurnalis itu kalau tidak memuat gambar gitu. Tidak bisa kita tangkap dengan jelas, suaranya terlalu menggema. Diinfokan di kolom chat aja dulu Mas ya. Nanti kita tangkap di Kota Mobagu ya. Oke, kita next Bapak Ibu kali ini dari Mahatma ya.
Boleh kita spotlight. Oh, oke. Nggak apa-apa, kita tampilkan yang ini terlebih dahulu dari Adi Mahyu dari KPU Kepulauan Meranti. Silakan Pak Adi. Terima kasih Mas, bisa dengar suara? Dengar suaranya Pak, silakan Pak. Terima kasih Mas atas informasinya, kesempatannya gitu ya. Terutama buat Mas Imam ya. Saya sedikit tertarik nih kalau cerita foto ya. Jadi begini Mas Imam ya. Mungkin ada beberapa trik-trik fotografi ya. Dalam hal ini saya pengen tahu aja gitu. Seperti apa foto-foto jurnalistik ya. Apakah dia hampir bersamaan dengan ada yang istilahnya namanya foto HI ya, human interest atau street fotografi. Nah, apakah hal-hal yang seperti foto-foto HI ya? Kalau saya lihat tadi foto-foto Mas Imam yang terhadap nelayan-nelayan itu ya, mungkin ada yang beranggapan itu foto HI, human interest gitu kan. Nah, apakah kategori foto-foto HI, foto-foto street itu bisa dimasukkan ke dalam foto-foto jurnalistik dan apa yang perbedaan mendasar gitu Mas? Itu salah satu Mas ya. Nah, kemudian juga terkait ada lagi tadi ya, saya sangat setuju sekali dengan pernyataan Mas Imam tadi. Bukan dari seri kamera, bukan dari seri kameranya, tapi di siapa di balik kamera itu. Nah, juga ada beberapa waktu yang lalu ya, sama kejadian dengan Ibu Andi yang dari mana tadi ya, ada memang karya foto yang memang diambil gitu. Nah, kalau saya mulai saran saya menyiasati hal seperti itu, benar kata Mas Imam tadi, ada metadata ya, lebih dikenal dengan istilahnya data exhibit kalau nggak salah ya Mas Imam, seperti itu. Ya, data exhibit itu kita akan menampilkan itu apa jenis kamera kita, kemudian ISO-nya berapa, f1-nya, pembukaannya berapa gitulah, dan segala macam tanggalnya ada di situ. Nah, ya sangat setuju sekali karena banyak sekali, bukan apa-apa ya. Kita ya, saya salah satu hobi itu tidak, tapi suka aja gitu loh. Suka aja dengan foto-foto. Jadi artinya ada memang susah sekali kita mencari momen gitu ya. Momen itu sangat langka sekali ya. Nah, ketinggalan seperdetik saja kita nggak dapat momen gitu loh. Nah, bagaimana kita memanfaatkan momen itu gitu loh. Nah, apalagi kita sebagai orang-orang yang suka hobi-hobi foto HI ya, foto pasti ada momen-momen tertentu ya, sehingga foto yang kita hasilkan itu sangat berkarakter gitu Mas Imam. Jadi mungkin itu ya, mungkin ada beberapa banyak sih yang mau saya tanyakan, tapi bisa sharing lah nanti seperti Mas Imam ya, kalau bisa ya minta nomor Mas Imam lah nanti seperti apanya gitu. Nah, saya hobi saja gitu. Apalagi dengan kegiatan-kegiatan di kepemiluan kita ya, banyak sekali foto-foto yang bisa kita tampilkan. Ya, misalnya seperti kita meliput kegiatan lipat suara gitu loh. Nah, dengan kondisi-kondisi yang kadang-kadang keterbatasan cahaya dan segala macamnya, tentu kita harus bisa menggunakan teknik-teknik dalam berfotografi gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu yang mau kita tampilkan, seperti apa pengambilan gambar yang baik. Kemudian juga situasi di Kepulauan Meranti ini benar kata sama dengan di Bapak yang di Maluku Barat, gitu mereka ternyata kita itu adalah sebagian adalah laut gitu. Kita ada beberapa pulau. Nah, sangat indah sekali kalau kita bisa mengabadikan kegiatan-kegiatan seperti bagaimana kita logistik kita, kemudian menempuh jalur pulau, kemudian dengan mengangkat dengan motor atau dengan suasana yang sangat lumpur gitu. Nah, kadang-kadang kita pengen menghasilkan foto-foto yang sangat berkarakter gitu. Tapi nanti keterbatasan itu seperti apa Mas kira-kira trik-trik yang agar kita bisa menghasilkan foto yang sangat berkarakter dan foto itu bisa berbicara, dengan dari foto aja mereka udah tahu oh seperti ini. Jadi artinya untuk kita menampilkan di publikasi tidak perlu banyak narasi lagi. Ya, mungkin seperti itu Mas Imam. Makasih Mas Imam. Cukup gambar yang bisa menjelaskan begitu ya Mas ya, kira-kira tipsnya. Terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Yang saya jawab pertama adalah benar Pak, foto strip, foto jurnalistik atau foto daily life atau foto keseharian itu sangat bisa jadi sebuah berita ketika foto itu bisa mempengaruhi publik. Dan foto itu juga harus ada keterangan kenapa bisa kita bikin foto itu, kenapa terjadi. Ya kembalilah ke 5W1H.
Itu juga penting, Pak. Ketika kita memotret tanpa memiliki dasar 5W1H, foto itu tidak berarti apa-apa, Pak. Gitu. Jadi semua foto itu bisa jadi foto berita ketika foto itu ada pengaruh buat kehidupan sehari-hari, buat publik, buat itu pertama. Terus yang kedua tentang ini ya, trik memotret. Saya sangat interest, Pak, tertarik apalagi dengan foto-foto hunting yang di wilayah Bapak yang sangat mungkin ya terpencil ya, Pak. Itu sebenarnya human interest-nya sangat tinggi sekali, Pak. Sangat menarik kalau Bapak bisa itu. Kayak pengiriman logistik, pelipatan atau itu sebenarnya itu semua kan ya saya kembali lagi riset pertama. Terus kedua bahwa kalau emang di KPUD tempat Bapak bekerja itu ingin mendapatkan gambar yang bagus, mungkin Bapak bisa ketika ingin menunjukkan kinerja KPUD itu melalui visual, pertama kali yang harus disiapkan adalah tempat. Setelah tempat ada cukup, Bapak harus supaya foto itu tidak gelap, jelek, Bapak harus memberikan pencahayaan yang lebih. Mungkin ditambah dengan lighting lampu, dari lampu tata letak lampu supaya kayak pelipatan suara itu, Mas ya. Pasti biasanya kan di ruangan-ruangan ya kan asal aja gitu kan, biasa asal gitu. Nah, itu kadang-kadang tidak diperhatikan, Mas. Makanya kenapa akhirnya tanpa dipikirkan seperti itu akhirnya nggak ada gambar yang bagus. Tapi kami walaupun dengan kondisi yang pencahayaan yang kurang karena pekerjaan kami emang di dunia fotografi, kami punya teknik, punya ini. Gimana caranya kalau menggunakan kamera DSLR ya, pertama yang kita lakukan ya menaikkan ISO, terus ketika ISO itu tidak mampu untuk menaikkan cahaya, otomatis speednya kita benar-benar turunkan. Oh gitu. Bisa 1/30, 1/15 untuk mendapatkan cahaya yang maksimal seperti itu, Pak. Terus yang kedua yaitu tadi pengiriman logistik seperti itu. Itu juga Bapak juga bisa gitu loh mengikuti. Itu menarik kenapa? Ketika ada pilkada, pilpres atau sebagainya, Bapak bisa menginfokan update tentang pengiriman logistik itu ke teman-teman wartawan, khususnya teman-teman foto. Jadi itu sangat penting sekali, Pak, gitu. Kalau Bapak bisa menginfokan besok kita akan mengirim logistik ke daerah ini yang sulit dijangkau, Bapak ajak teman-teman foto. Dari situ otomatis ketika dapat gambar itu akan terpublish, masyarakat Indonesia pasti tahu ternyata di sini ada lokasi yang sangat sulit untuk ditembus. Baik. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, dirasa cukup, Pak. Gimana, Pak? Masih ada yang kurang? Jadi intinya begini, Mas, kalau saya tangkap gitu ya. Saya pernah membaca yang sifat istilahnya segitiga exposure. Nah, jadi tadi Mas jelaskan kalau situasi ini ISO-nya dinaikkan atau mungkin mengarahnya mungkin lebih ke situ, Mas Imam ya, kalau tidak salah lah seperti itu, Mas. Segitiga exposure. Pernah dengar tuh, Mas? Belum. Oke. Baik, terima kasih Pak Adi Mahir. Nanti bisa sharing. Oke. Mungkin bisa sharing. Kita kan sharing, Pak ya. Mungkin Bapak bisa. Mungkin saya bisa berbagi IG atau bisa ini kan. Mungkin Bapak juga bisa follow IG saya. Mungkin semuanya boleh kalau Mama ingin lihat-lihat. Instagramnya apa, Mas? Imam. Maaf. Boleh saya tulis? Boleh, silakan. Kalau peserta yang lain ingin sharing IG. Oke. Jadi untuk teman-teman dari KPU Provinsi, KIP Aceh, teman-teman Satker Kabupaten Kota, jika ingin diskusi ataupun mungkin sharing lah mengenai fotografi, boleh nanti di-share, nanti teman-teman akan menginfokan di kolom chat mungkin, boleh nanti bisa langsung hubungi beliau lewat Instagram. Selanjutnya kita masih dari raise hand, masih ada waktu 15 menit lagi Bapak Ibu, mungkin dua penanya terakhir. Kali ini dari Abdi Mahatma dari KPU Bombana yang tadi sudah sempat terlewat.
Ya. Pak Abdi, silakan Pak Abdi dari KPU Bombana. Ya, sudah tersambung Pak. Sudah bisa ya Mas ya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam singkat Abdi ya. Ya, perkenalkan nama saya Abdi Mahatma dari KPU Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Saya tertarik pada materinya Mas Imam soal fotografi ini. Pertama tadi soal foto hard news ya. Saya ingin tanyakan, kan itu insidentil sifatnya. Seorang fotografer yang bagus, bagaimana mensiasati atau menyiapkan kameranya, komposisi kameranya yang bagus itu seperti apa, Mas? Misalnya buka diafragmanya berapa, speednya berapa, ISO-nya berapa, untuk bisa menangkap momen-momen semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin cerita sedikit, misalnya soal, nanti akan masuk sana, soal pasti Mas Imam pasti kenal dengan Kevin Carter, yang fotografi yang usai menerima Pulitzer kemudian meninggal bunuh diri. Saya ingin membawa itu kepada misalnya kami di dalam perjalanan mendistribusi logistik ada situasi di mana ada momen ketika misalnya kan kita ini berbagai macam tempat itu ada yang harus menyeberang sungai misalnya atau lautan misalnya. Nah, dalam situasi seperti itu ya, halo Pak Abdi. Oke, putus. Kita sudah cukup menangkap ya. Ini pertanyaannya sama. Iya, pertanyaan mungkin hampir sama juga tadi yang sudah dijelaskan. Halo, Mas. Terus juga terputus ya? Terputus ya, Mas? Ya, singkat saja. Ya? Mas Abdi. Iya, saya tadi soal Kevin Carter itu. Bagaimana kalau dalam perjalanan kami mendistribusi logistik tiba-tiba ada petugas kami yang misalnya kotak suaranya hanyut, apakah mana yang kita harus dahulukan, memfoto dulu atau menyelamatkan kotak suaranya? Ini kan perdebatannya kan ke situ ini kalau fotografer profesional. Saya ingin Mas Imam dalam posisi sebagai orang KPU misalnya, mana yang harus dilakukan pertama, memfoto dulu atau menyelamatkan kotak suaranya? Siap. Itu yang kedua. Yang ketiga misalnya, mohon maaf, saya ingin bertanya kepada tim KPU sendiri misalnya, kelak boleh jadi di suatu saat itu gambar-gambar humas KPU itu ada yang bagus, yang mungkin saja menarik jurnalis foto dunia misalnya yang bisa kantor-kantor berita foto, apakah boleh KPU menjual kepada kantor-kantor berita foto? Ya, karena yang bisa ke lapangan kan tidak mungkin kami mengajak jurnalis Tempo, jurnalis Kompas, apa semua. Pasti teman-teman humas yang di jalan, yang di lapangan. Nah, kalau kemudian ada gambarnya yang bagus, yang sangat human interest, misalnya, apakah boleh KPU itu, tim humas KPU, menjual ke kantor-kantor berita foto? Oke, berarti namakan pribadi itu, Pak. Sudah, Mas, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Abdi. Silakan. Tadi pertanyaan pertama tadi mengenai teknik foto tadi sudah berulang, ISO berapa dan juga lain-lain. Tadi sudah dijawab oleh Mas ya. Mungkin saya jawab yang kedua itu ya, masalah yang ada kotak suara hanyut begitu misalnya. Jadi gini Pak, kita sebagai pewarta foto yang tadi juga sudah saya jelaskan gitu, bahwa kalau kita seorang fotografer, kita harus meletakkan sisi kemanusiaan, sisi tega nggak tega. Kalau walaupun seorang pegawai KPU, staf KPU, dia memegang kamera, otomatis dia harus berani untuk mengambil sikap, mengambil foto kotak suara yang hanyut, atau kita mau ambil gambar dulu. Kalau saya sebagai fotografer, saya akan mengambil gambar dulu, Pak. Kenapa? Karena gambar itu sebagai bukti sejarah, Pak. Okay. Tapi ketika kita tidak mengambil gambar, bukti sejarah itu hilang. Dan Bapak pun ketika sampai ke kantor, ditanya sama pimpinan, surat kotak suaranya sampai mana? Bapak tidak bisa menunjukkan apakah kotak suara itu hanyut atau tidak. Tapi ketika Bapak ada bukti foto, Bapak bisa menunjukkan ini loh. Nah, itu bukti otentik. Makanya kenapa kita harus berani meletakkan sisi kemanusiaan kita, sisi ketega-tegaan kita, gitu. Jadi kita harus tega. Nggak apa-apa hanyut,
Yang penting kita ambil dulu gambarnya. Setelah keambil gambar, kotak itu pasti bisa diselamatkan. Setelah kita ambil gambar, kita berusaha menyelamatkan, Pak. Itu sih, Pak. Oke. Pertanyaan terakhir, Mas Imam, yaitu gambar KPU jika ditarik ataupun diminati. Kalau bicara tentang lembaga, itu foto-foto tentang pilkada, ketika KPU tidak bisa mengundang atau mengajak teman-teman wartawan karena keterbatasan akomodasi atau mungkin itu ya. Jadi Bapak bisa ambil gambar, tapi itu sebatas sharing ke media. Karena itu kewajiban Humas untuk men-sharing kegiatan-kegiatan KPU. Berarti bukan menjual. Tidak menjual. Gitu. Kalau menjual mungkin beda, kita ada kantor berita atau apa ya, karena ini kan lembaga negara ya, lembaga negara ini gitu ya. Jadi itu harus sharing. Jadi makanya ini Mas tadi saya bilang, makanya pentingnya seorang Humas itu kadang-kadang ketika nggak bisa mengajak teman-teman wartawan yang istilahnya sifatnya itu acara ini benar-benar nggak bisa, hanya yang bisa masuk adalah wartawan Humas yang aksesnya hanya Humas ya. Itu mungkin bisa diberikan pengertian, pemahaman ke teman-teman wartawan. Kita nggak bisa mengajak, tapi kita bisa sharing. Sharing foto. Kalau emang benar-benar ini foto penting buat kebutuhan publisitas, pemberitaan, itu sampaikan juga, Mas. Ya. Jadi gitu. Jadi harus di-sharing. Ketika nggak ada, akhirnya di-sharing ke teman. Berarti memang mungkin karena protokol kesehatan tidak itu mungkin salah satu ya di momen sekarang seperti ini tidak banyak untuk bisa mengundang teman-teman wartawan hadir secara fisik, cuman teman-teman wartawan yang tidak hadir secara fisik itu kita berikan, kita sharing momen-momennya ataupun berita-beritanya ya, mungkin itu bisa dibilang untuk bisa manfaatkan untuk protokol kesehatan. Baik, terima kasih Mas Abdi Mahatma, semoga bisa terjawab. Selanjutnya satu penanya terakhir, kira-kira siapa teman-teman, silakan kita spotlight. Dari KPU Kerinci ya. Ini dia, pasti banyak spot fotonya nih. Pasti menarik nih Kerinci. Ya, silakan Mas. Halo. Ya, suara bisa didengar, silakan. Singkat saja Mas. Ya, selamat siang Mas, terima kasih sebelumnya yang izin pimpinan. Kebetulan kami dari Teknis Humas KPU Kerinci yang membidangi soal kehumasan termasuk fotografi. Baik. Dulu masih zaman tahapan, mungkin sama kayak teman-teman, rasanya enak gitu loh, foto kita dinamis. Banyak kegiatan, ada kunjungan, ada ngantar kotak, ada segala macam kan. Kita merasa bangga ketika menghasilkan foto yang baik gitu kan. Itu apresiasinya terlihat misal dari like, dari apa segala macam. Tapi kan akhir-akhir ini, pertama karena semenjak gelombang kedua ini kegiatan semua Zoom meeting. Sedangkan kami terus harus memproduksi foto untuk kegiatan kehumasan. Kegiatan Zoom meeting itu misalnya sehari itu bisa sampai 3 kali, fotonya itu aja Mas. Ngadap komputer, screenshot Zoom meeting. Gimana cara menjadikan hal ini menarik itu Mas? Oke. Cakep. Ini pengalaman yang dialami mungkin teman-teman seluruh Indonesia ya. Silakan Mas. Jadi gini Mas, mungkin yang Mas bilang cuman foto komputer atau apa, mungkin Mas bisa mengambil gambar secara keseluruhan ruangan. Itu jadi bisa menggambarkan bahwa ada kegiatan Zoom meeting atau dengan cara mungkin saya ada contoh foto yang bisa saya perlihatkan ke Mas, kalau biar foto lebih enak dilihat, lebih tidak monoton, tidak bosan, senang lihatnya berkali-kali. Mungkin saya ada sih foto. Kalau boleh. Mungkin ini bisa mewakili dari teman-teman humas di seluruh Indonesia, karena kan sekarang memang pandemi, jadi seluruh kegiatan rakor-rakor tidak bisa dibatasi begitu ya, bahkan tidak bisa dilakukan tatap muka. Jadi bagaimana agar teman-teman humas ini tidak mempublikasikan ya screen, kamera, terus dari ruang kerja. Jadi hanya itu. Jadi mungkin screenshot dari screen yang digunakan begitu. Nah, ini akan diberikan salah satu contohnya kira-kira seperti apa pada saat kegiatan Zoom meeting, rapat-rapat ataupun FGD. Kira-kira contohnya seperti apa?
sebentar. Sebentar ya Mas. Wah, sebentar. Oh, siap. Oke, sudah share screen, kira-kira silakan Mas. Langsung ditampilkan saja Mas. Ya. Seperti ini. Mana? Oh, belum. Oh, ini semua. Bisa di stop nggak Mas ini? Sebentar. Oke, belum tertampil. Oh, udah Mas? Oke, mohon ditunggu Bapak Ibu. Sebentar Mas. Ya. Oke. Itu. Nah, itu. Enggak ini. Bukanya dulu. Ya, ini sambil dicari memang teknis. Kalau misalnya foto ya harus ada bukti otentik lah, contohnya seperti apa. Tidak bisa dijabarkan dengan sebuah teori. Nah ini dia. Ini KPK ini. Oke, ini KPK. Yang bisa di stop kan? Nah ini. Mungkin dengan cara ini, bisa di stop nggak Mas? Satu gambar aja. Satu gambar saja. Oh ya, oke. Oke. Ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan Mas, kira-kira seperti apa ini? Oh. Masuk sini. Oke, ya, mungkin teman-teman udah bisa ngeliat. Jadi ini kebetulan ini sidang di Tipikor, tapi daring karena pandemi ya, nggak bisa offline. Jadi ketika kami memotret ini kan pasti menemukan kebosanan karena selalu memotret monitor. Tapi dengan ini kan kita harus kreatif Mas, harus kreatif. Gimana caranya foto itu tidak monoton dan jadi menarik. Akhirnya saya berpikir gimana caranya supaya menarik ya. Saya cari objek-objek yang bisa mendukung. Apa kira-kira bisa saya? Akhirnya saya ada ide kreatif menggunakan kacamata teman-teman saya pinjam, saya tumpuk jadi satu, akhirnya saya bikin bayangan seperti itu, akhirnya muncullah itu foto si terdakwa, akhirnya muncul di kacamata dan itu saya fokuskan ke kacamata ini. Mungkin seperti ini contohnya Mas. Oke, berarti itu intinya adalah sebuah kreasi sendiri juga ya Mas ya? Kreativitas kita sih Mas. Oke, kreativitas kita. Bukan monoton foto ini. Screenshot gitu. Makanya itu fotografi itu sangat berkembang dengan cepat Mas. Dari diri kita juga. Kalau kita mau belajar, kita mau melihat karya, nggak apa-apa mencontek sebuah karya foto itu nggak dilarang. Tapi kita punya sudut pandang yang berbeda begitu. Mengimplementasikan juga harus ya. Gimana caranya jadi beda. Baik. Contohnya seperti ini. Baik. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih juga tadi dari KPU Kerinci. Mungkin kalau misalnya kita juga bisa sedikit merangkum, karena waktu kita juga sudah 12.13, dijadwalkan oleh panitia 12.15 Bapak Ibu. Jadi mohon maaf beberapa pertanyaan di kolom chat ataupun yang sudah resen, mohon maaf sekali karena tidak bisa kita lanjutkan karena memang keterbatasan waktu. Tadi sudah di-share sama teman-teman panitia Instagram dari Mas Imam. Jadi teman-teman dari daerah boleh sharing ya Mas ya. Jika ada yang ditanyakan terlewat ataupun bisa DM dulu. Mungkin dirasa penting, penasaran sekali tapi tidak mendapatkan kesempatan di sini, bisa langsung DM Mas Imam di Instagramnya. Baik Bapak Ibu, kita sudahi untuk di sesi kita kali ini, di sesi kedua untuk sesi fotografi jurnalistik, dan kami informasikan bahwa kita ada lomba foto. Mungkin teman-teman boleh di share screen, diinfokan. Ini kita akan membuka lomba. Tadi pada saat penulisan naskah berita juga sudah diedarkan, sudah diinfokan, yaitu lomba berita website KPU berupa naskah dan juga foto. Jadi dalam kegiatan kali ini dengan tema
Rakornas PPID dan workshop kehumasan KPU tahun 2021 dan untuk diikuti oleh operator PPID dan website KPU Provinsi KIP Aceh dan juga KPU KIP Kabupaten Kota. Jadi digabung Bapak Ibu ya, jenis tulisan berupa naskah berita maksimal 1 halaman A4 dengan spasi 1,5 yang memiliki unsur 5W1H, who, where, what, when, why, how. Jadi bisa juga dicek lagi kira-kira ketentuannya seperti apa. Menuliskan identitas peserta lomba, jangan lupa dicantumkan nama lengkap, jabatan, dan juga asal satker. Menyertakan satu foto yang sesuai dengan tema, bukan foto tangkapan layar atau screenshot Bapak Ibu. Tulisan foto yang dikirimkan ke email PPID KPU RI 2021@gmail.com. Batas waktu pengiriman materi lomba adalah hari ini. Jadi untuk naskah berita dan juga untuk foto dikirimkan paling lambat hari ini. Jadi diusahakan hari ini sebelum jam 4 sore atau sebelum jam 16.00. Pemenang akan diumumkan Jumat 29 Oktober 2021 secara live streaming pada sesi penganugerahan besok ya di jam 9 pagi. Untuk konfirmasi Bapak Ibu bisa langsung sudah tertera di layar. Ada Saudari Eris dan juga Saudari Teni. Mungkin Pak Arief ada yang ingin disampaikan Pak untuk foto? Oh, sudah cukup. Oke, baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga kehadiran Bapak Ibu di sesi kita fotografi jurnalistik. Dan nanti kita akan kembali lagi pukul 13:05. Jadi manfaatkan waktu untuk istirahat, sholat dan juga makan siang untuk Bapak Ibu. Kita kembali lagi di akun yang sama, di Zoom yang sama, di jam 13.05 waktu Indonesia Barat di sesi selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam